Ketika Kristus melihat dua orang buta, bagi kedua orang buta itu, untuk menyembuhkan mata mereka, cukup dengan satu kata saja untuk menyembuhkan. Tetapi sebelum menyembuhkan mereka, Tuhan bertanya kepada mereka, "Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukan hal ini bagi babi?" Sedangkan yang tidak percaya, tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan pernah suatu kali, karena orang tidak percaya, mereka menghela nafas sangat dalam dan berkata, "Inilah zaman di mana ketidakpercayaan telah tersesat. Orang tidak percaya datang ke dunia ini. Nah, mari kita lihat, dua orang buta datang mencari Tuhan. Iman kedua orang buta itu, iman yang seperti milik kedua orang buta ini. Mari kita baca kesaksian Matius pasal 9. Saat Yesus meninggalkan tempat itu dan berjalan maju, dua orang buta mengikutinya. Mereka berteriak, "Anak keturunan Daud, Yesus, kasihanilah kami." Ketika Yesus masuk ke dalam rumah, dua orang buta itu mendekat kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kalian percaya bahwa aku dapat melakukan hal ini?" "Kami percaya." Kemudian Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Karena kalian percaya, aku akan menyembuhkan kalian." Mata mereka langsung terbuka. Yesus dengan penuh perhatian menasihati mereka, "Berhati-hatilah, jangan sampai orang lain tahu." Tetapi setelah mereka keluar, mereka justru menyebarkan berita tentang Yesus ke seluruh zaman itu. "Apakah kalian percaya bahwa aku dapat melakukan hal ini?" Mereka menjawab, "Tuhan, kami percaya." Bagi Bapa Surgawi, yang percaya iman mereka akan diwujudkan. Sedangkan yang tidak percaya, tidak akan berbuah apa-apa. Hari ini, setiap hari kita menceritakan tentang Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika tidak percaya, maka kita tidak mendapatnya. Segala belas kasihan dan rahmat yang ada, terwujud karena iman. Hanya dengan iman kita dapat memperolehnya. Tidak percaya berarti tidak dapat diperoleh. Itulah yang sangat disukai oleh Bapa bagi mereka yang benar-benar beriman. Maka Dia berkata, "Karena iman kalian, aku akan menyembuhkan kalian." Maka dengan iman itu, mata mereka pun terbuka. Saat Tuhan Kristus disaksikan oleh Yohanes, Dia membuka mata seorang yang sejak lahir buta. Mata orang itu pun terbuka. Kemudian, mata itu dikasihani. Lalu orang itu berkata, "Apakah kamu percaya kepada Anak Allah?" Orang buta yang matanya terbuka itu bertanya, "Tuhan, siapakah Anak Allah? Beritahu aku." Dia berkata, "Orang yang berbicara denganmu itulah Dia." "Tuhan, aku percaya kepada Mu. Aku datang ke dunia, agar orang yang tadinya buta dapat melihat. Sedangkan orang yang bisa melihat justru menjadi buta." Ternyata hukum ini berkata, mereka berkata, "Jika kamu buta, maka kamu tidak berdosa. Tetapi jika kamu bisa melihat, kamu berdosa." Mereka yang melihat dengan mata kepala mereka, meskipun mata orang buta terbuka. Kita menyadari bahwa anugerah itu penuh dengan rahmat, namun juga penuh dengan wibawa. Kita tahu betapa memilukan nasib orang yang tidak beruntung untuk memiliki hati yang dipenuhi iman. Baiklah, marilah kita percaya sehingga kita memperoleh penyempurnaan. Saudara Ziba membaca Alkitab sebanyak 110 kali. Dalam Alkitab tidak diajarkan, tidak pernah disebutkan ada tempat di sebelah kiri tahta surgawi. Tidak pernah ada. Namun karena iman Ziba, tahta surgawi berfirman, "Di sebelah kiri tahta surgawi disediakan untuk saudara Ziba." Itu diterima karena iman. Berarti yang tidak percaya tidak mendapatkan apa-apa. Mendapatkan semua yang tidak disebutkan dalam Alkitab. Kita harus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Kita harus bertindak berdasarkan iman dan akan mendapatkannya. Misalnya kelemahan kita. Rasa sakit karena kelemahan. Mengatakan, "Aduh, saya lemah, sakit, untuk sementara tidak bekerja di tahta surgawi sehari." Jika begitu pasti akan tertipu. Tidak bekerja hari pertama, kemungkinan hari kedua juga tidak bisa. Nanti, yang kuat pun tidak sengaja bisa lemah bertahun-tahun. Jadi kita jangan menyerah pada kesusahan. Satu kesusahan bisa membuat kita masuk jalur setan. Begitulah saudara Ziba setiap hari menghadapi serangan iblis pada matanya. Iblis menyerang tubuh Ziba. Wah,
Bagaimana kalau hari ini tidak bekerja 24 jam? Sama sekali tidak mungkin. Iblis menyerang Ziba bagaimanapun. Ziba tetap dengan iman menyelesaikannya. Dengan demikian kita dapat menang. Masuk ke dalam kemenangan yang kekal. Biarlah kemuliaan bagi Bapa di surga dan